Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Gubernur, Bapak Kepala BKKBN, serta tamu undangan yang telah hadir pada Forum Kesehatan Nasional. Perkenalkan, saya Fadia Aulia Zahro, perwakilan Pusat Informasi Konseling Remaja, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember, Forum Generasi Berencana Indonesia. Pagi ini, pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan isu kesehatan masyarakat. Izinkan saya untuk menyampaikan isu kesehatan remaja yang mungkin sedikit diperhatikan dan dampaknya berkepanjangan. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi pada tahun 2020 hingga tahun 2030. Hal tersebut menjelaskan bahwa penduduk Indonesia dengan kategori usia produktif sangat tinggi. Usia 15 sampai dengan 64 tahun mencapai sekitar 70%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa golongan usia produktif yang mempunyai sumber daya yang kuat, yaitu generasi muda sebagai bagian dari agent of growth, memiliki peluang dalam membangun fondasi yang kokoh untuk menyukseskan Indonesia menuju generasi emas 2045. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, usia produktif yang meningkat di Indonesia, khususnya pada golongan usia remaja, memberikan tantangan seiring dengan maraknya masalah triad KRL yang meliputi seksualitas, HIV/AIDS, dan nafsa. Hal tersebut menjadi ancaman bagi kesehatan reproduksi remaja. Masalah seksualitas pada remaja menjadi salah satu aspek yang berpengaruh pada tingkat pernikahan dini. Angka pernikahan dini di Indonesia menempati peringkat kedua ASEAN serta menduduki peringkat ke-8 dunia. Angka pernikahan dini di Indonesia memang mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2021, yakni sebesar 10,82% yang menjadi 9,23%. Namun, angka tersebut masih tergolong tinggi. Proporsi usia 20 sampai dengan 24 tahun dan berstatus kawin dengan jenis kelamin perempuan sebelum usia 18 tahun ialah 11,21% dari keseluruhan jumlah anak. Diartikan bahwa terdapat 1 dari 9 perempuan di Indonesia menikah saat usia anak-anak. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, angka pernikahan dini secara tidak langsung mempengaruhi target poin kelima SDGs tentang kesetaraan gender. Perempuan sebagai ibu dan anak yang dilahirkannya berpotensi menanggung beban yang lebih berat. Angka kematian ibu akibat pernikahan dini di Indonesia menimbulkan resiko dan juga mempengaruhi anak yang dilahirkannya antara hidup dan juga mati sebesar 30%. Dampak negatif lainnya terjadinya KDRT pada remaja perempuan di Indonesia sebanyak 86%. Dan minimnya remaja yang telah melakukan pernikahan dini kemudian melanjutkan sekolah, yakni hanya kecil sebesar 5,6%.
Minimnya tingkat pengetahuan serta meningkatnya masalah seksualitas pada golongan usia remaja menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Data WHO mendapati bahwa terdapat 200 juta kehamilan di Indonesia setiap tahunnya. 75 juta di dalamnya merupakan kehamilan tidak diinginkan. Angka KTD atau kehamilan yang tidak diinginkan di Indonesia rentan tahun 2015 hingga tahun 2019 hampir 40% dan mendekati 60% persentase angka kehamilan dunia yang tidak diinginkan. Naasnya, aborsi sebagai akibat dari kehamilan yang tidak diinginkan mencapai angka 30% dan sebesar 45% melakukan aborsi tidak aman dan membahayakan kesehatan, terutamanya kesehatan ibu dan juga anak yang akan dilahirkan. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, terdapat beberapa rekomendasi terhadap penanganan dan penanggulangan masalah seksualitas pada remaja. Yang pertama, peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja, baik secara upaya preventif dan juga promotif. Peningkatan pengetahuan dimulai dari diri sendiri, lingkungan sekitar, dan aspek-aspek lain kehidupan yang berpotensi pada peningkatan kesehatan reproduksi remaja. Yang kedua, terdapat determinan pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan. Pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan seperti PIK-R pada remaja memerlukan dukungan. Pencegahan dan penanggulangan juga dapat dimaksimalkan melalui fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Yang ketiga adalah penegakan kebijakan. Kebijakan pendewasaan usia perkawinan atau PUP dan perwujudan UU nomor 52 tahun 2009 perlu ditegakkan. Peran lintas sektor seperti lembaga pemangku dan penegak negara meliputi presiden, para menteri, beserta pejabat maupun masyarakat diharapkan bekerja sama dalam meningkatkan derajat kesehatan di negara Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, masalah seksualitas pernikahan dini yang berujung pada kehamilan tidak diinginkan berdampak secara tidak langsung pada meningkatnya kasus stunting pada anak yang dilahirkan, bahkan meningkatnya angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi. Kurangnya persiapan, pengetahuan, tingkat pendidikan yang rendah, serta masalah ekonomi menjadi elemen pemicu kasus yang berkepanjangan. Upaya promotif dan preventif perlu lebih digalakkan, khususnya pada usia remaja agar terhindar dari dampak negatif jangka panjang. Peran lintas sektor seperti lembaga pemangku dan penegak negara meliputi presiden, menteri kesehatan, serta pejabat-pejabat lainnya juga bekerja sama dengan masyarakat diharapkan meningkatkan derajat kesehatan negara Republik Indonesia. Masyarakat diharapkan mampu menyadari bahwa pembangunan suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.